Baik, shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudaraku. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk bersehati berdoa. Tapi sebelum itu nanti saya rindu untuk kita merenungkan sedikit firman Tuhan. Saja Bapak Saudara untuk kita baca bersama di firman Tuhan di 1 Korintus 3. Ini ayat juga yang sudah terkenal sekali dan Bapak Ibu sudah sering membacanya. Saja untuk kita baca bersama-sama. Dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Haleluya. Bapak Ibu, sekian waktu yang lalu saya ketemu dengan para pelayan Tuhan, pendeta 1-2 gitu, dan juga beberapa dari pembicaraan itu termasuk saat kita berbagi begitu, itu apa namanya, ada beberapa kondisi yang sering dijumpai oleh para pelayan Tuhan, di mana saat kita melayani, saat kita bekerja di dalam jemaat Tuhan atau melayani di tengah jemaat Tuhan, ada satu kondisi yang tidak mudah yang dihadapi oleh para pelayan Tuhan, oleh hamba Tuhan, pendeta, full timer misalkan. Ada banyak situasi yang tidak mudah yang dihadapi. Terus satu kali saya juga menemui beberapa kondisi di mana saya menemukan satu kondisi yang tidak mudah untuk dilalui, untuk dijalani di tengah jemaat Tuhan. Nah, di saat saya merenungkan tentang situasi ini, firman ini menjadi terlintas dalam pikiran, seperti Roh Kudus ingatkan begitu, bahwa kamu itu kawan sekerja Allah. Nah, waktu saya merenungkan kata kawan sekerja Allah, saya jadi berpikir ada sesuatu yang mungkin saya harus renungkan kembali di dalam cara saya melayani, di dalam cara saya memberikan hidup saya di dalam pelayanan. Menjadi kawan sekerja Allah itu ada sisi yang kemudian harus saya renungkan kembali. Salah satunya begini Bapak Ibu, di saat dikatakan kawan sekerja Allah, berarti saya harus bekerja dengan caranya Tuhan. Saya harus bekerja atau saya harus melakukan seperti kerjanya Tuhan, SOP-nya Tuhan, bukan dengan cara dan SOP-nya saya. Makanya di saat kemudian misalkan di tengah perjalanan dalam pelayanan saya atau kita semua kemudian kita mengalami kebuntuan, kita mengalami tekanan beban yang demikian besar dalam pelayanan, dan kita mencoba mengembalakan jemaat, atau Bapak Saudara kita ketemu dengan orang tertentu yang kok kayaknya susah untuk kita bawa ke dalam Tuhan, terus kemudian kita ketemu dengan orang-orang tertentu, orang yang kita bimbing, kok sulit untuk mereka kemudian berubah mengikuti ritme yang seharusnya. Bisa jadi kita mengerjakannya dengan kekuatan kita, dengan cara kita. Dan itu yang akhirnya kemudian mengalami kebuntuan, mengalami satu tekanan yang justru menjadi kontraproduktif bagi kita semua. Jadi bagi kita yang ada di tengah gereja Tuhan, tengah jemaat Tuhan, entah pendeta, entah pelayan, atau pekerja Tuhan, atau bahkan setiap kita yang ambil bagian di tengah jemaat Tuhan, saat kita menjumpai satu situasi yang kemudian kita menjadi tidak tahu apa yang kita kerjakan, bisa jadi memang kita harus melihat caranya Tuhan, bukan caranya kita. Sehingga hal ini membuat saya cukup harus berhenti dulu sejenak, mengevaluasi kembali apakah yang saya kerjakan selama ini sesuai dengan SOP-nya Tuhan, standar operasinya Tuhan di dalam melayani jemaat Tuhan. Menarik sekali, frase kawan sekerja Allah itu sempat satu kali saya sempat berpikir begini, kawan sekerja Allah itu seperti seseorang
yang kemudian melamar pekerja atau menjadi pekerja baru di satu perusahaan, kemudian dia diterima di sana dan dia dicangkokkan di karyawan yang senior, atau bahkan dicangkokkan kepada orang-orang yang nantinya akan bergeser dan digantikan oleh orang yang baru ini. Jadi sepertinya ada mentor yang kemudian mendampingi orang ini. Jadi kayak magang begitu. Jadi di saat saya atau kita semua jadi kawan sekerja Allah, maka kita sedang magang kepada Yesus. Kita sedang menempel kepada Yesus. Kita lihat cara kerja Yesus. Kita lihat bagaimana Kristus mengerjakannya. Tidak cuma di saat hari-hari ini kita bisa coba belajar apa yang Tuhan kerjakan, tapi saat kita membaca firman Tuhan, bagaimana Yesus Kristus, juga bagaimana para hamba-hamba Tuhan, Rasul Paulus mengerjakannya. Memang di sana ada berharga, ada kemudian lelah, ada capek, bahkan mungkin tidak sempat mengurus diri sendiri mungkin. Tapi setidaknya kita bisa punya gambaran bahwa kalau kita menjadi kawan sekerja Allah, kita harus mengerjakan sesuai dengan SOP-nya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Dan itu yang nantinya akan membuat kita menjadi lebih ringan mengerjakannya. Kadang apa yang menjadi pemikiran kita, bukan kadang, sering kali itu berbeda dengan caranya Tuhan. Karena firman Tuhan katakan rancangan kita itu bukan rancangan Tuhan, itu bedanya sangat jauh sekali. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita semua belajar tidak cuma di dalam struktur kepemimpinan atau pelayanan, tapi dalam keseharian kita berinteraksi, kita memang harus menjadi kawan sekerjanya Tuhan, sesuai dengan SOP-nya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, kalau dikatakan kawan sekerja Allah, saya jadi berpikir begini, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai. Berarti sebetulnya tugas Kristus atau Tuhan itu sudah selesai. Nah sekarang ada era tertentu yang memang harus dikerjakan. Nah kalau kita melihat di Markus 16 ayat 20 disitu katakan, dan Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman dengan mujizat, dengan meneguhkan kesaksian, mujizat, macam-macam. Tuhan turut bekerja atas setiap apa yang rasul-rasul kerjakan, atas setiap apa yang para pelayan Tuhan kerjakan. Bahkan di Roma 8:28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, hal kedua yang patut kita syukuri adalah di saat Kristus sebenarnya sudah selesai bagiannya, tetapi Kristus dengan kuasa Roh Kudus ada dalam diri kita, mengerjakan sesuatu melalui hidup kita. Tuhan mengalirkan sesuatu kuasa, kemampuan, kapasitas melalui hidup saudara dan saya. Dan itu menjadi bukti bahwa Tuhan turut bekerja. Secara kasat mata, yang di depan banyak orang, depan dunia adalah saudara saya. Tetapi di dalam sini ada Kristus, kuasa rohnya, yang mengerjakan melalui hidup saudara saya. Kita dimampukan untuk mengerjakannya, kita dimampukan, dialiri kuasa, bahkan ada kapasitas yang sebenarnya kita tidak mampu. Misalkan kita tadinya tidak sabar, tapi kemudian dua roh mengerjakan kesabaran, benih kesabaran dalam diri kita, sehingga benih itu muncul sehingga kita bisa dengan sabar, dengan cukup tenang menghadapi jemaat yang gini-gini, menghadapi situasi yang sulit. Kita bisa mengendalikan diri, kita bisa tetap mengalami sukacita Tuhan. Dan saya yakin itu muncul karena ada sesuatu yang ilahi yang dialirkan Tuhan melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kawan sekerja Allah itu tidak cuma menjadi bagian bagi pendeta atau diaken, tapi kita semua yang di tempat ini juga menjadi kawan sekerja Allah untuk
menyatakan nama Tuhan di muka bumi ini. Hal pertama, kita bekerja dengan SOP-nya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Untuk mengetahui itu, tidak bisa tidak. Kita harus baca firman Tuhan, kita harus dengar-dengaran dengan Tuhan, instruksi Tuhan. Maka itu yang Tuhan akan nyatakan atas saudara saya. Langkah demi langkah, Tuhan akan bawa kita sesuai kepada rencana yang ajaib. Yang kedua, Bapak Ibu, Tuhan itu turut bekerja. Tuhan mengerjakannya melalui hidup kita. Bahkan sangat luar biasa dikatakan, Tuhanlah yang menyempurnakan kehendak dan pekerjaan kita. Kehendak kita untuk berbuat baik, bahkan untuk menyempurnakan pekerjaan iman kita. Jadi Bapak Ibu, apapun hasilnya, saat kita bergantung kepada Tuhan, saat kita bekerja, saat kita melayani, saat kita berfungsi sebagai suami atau sebagai istri, ibu rumah tangga, ayah, pembimbing atau pelayan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita adalah kawan sekerja Tuhan. Tuhan berikan kemampuan. Dan dasarnya Bapak Ibu, jemaat atau orang-orang yang Tuhan percayakan itu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Kata Allah diulang beberapa kali, itu tanda bahwa Allah meneguhkan kembali bahwa yang berperan besar itu adalah Allah. Kawan sekerja Allah, Allah yang lebih utama. Ladang Allah, Allah yang memiliki ladang itu. Jemaat bukan milik saudara saya, tapi milik Kristus. Bangunan Allah, tempat Allah berdiam di sana. Dan kita pasti mengalami yang terbaik. Itu menjadi bagian kita bersama Bapak Ibu semuanya. Bahwa saudara semua, apapun posisinya hari ini, kita adalah kawan sekerjanya Tuhan. Kita seperti sapi yang memikul kuk bersama dengan Tuhan. Dan sapi yang lebih kuat adalah Yesus. Dan saudara saya adalah ada di sampingnya. Kita menjadi pribadi yang berjalan bersama dengan Dia. Dan Immanuel memberikan kita kekuatan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bukan karena gagah perkasanya kami, tapi karena anugerah kasih-Mu. Engkau tempatkan kami menjadi kawan sekerja Tuhan. Itu satu kepercayaan yang luar biasa bagi kami. Dan ampuni kami kalau kami berjalan dengan cara kami berpikir, berjalan dengan keegoisan kami Tuhan, berjalan dengan kebenaran kami. Ampuni kami. Mari hari-hari ini Tuhan, ajari kami berjalan seperti apa yang Kau mau, berjalan sesuai dengan SOP yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami kerjakan. Dan kami meyakini bahwa dalam diri kami ada kuasa yang ilah yang sedang mengerjakan sesuatu yang ajaib atas apa yang kami sentuh, apa yang kami kerjakan. Allah yang menyempurnakan semua keinginan perbuatan baik kami dan pekerjaan iman kami disempurnakan oleh Tuhan, mengalir atas hidup kami, atas gereja Tuhan dan jemaat Tuhan, karena mereka dan kami semua adalah ladang-Mu dan bangunan-Mu Tuhan. Haleluya. Kita semua percaya katakan amin. Puji Tuhan.